Baik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya, jadi pecahan itu terbagi tiga ya. Ada yang namanya pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal, dan pecahan campuran. Oke, untuk hari ini kita akan fokus pada yang satu ini, pecahan biasa. Oke, pecahan biasa kita melihatnya dengan simbol sederhana itu ada garis-garis yang ini yang sering disebut per itu. Nah, ini pecahan ini disebut 1/5. Nah, 1/5 ini kita melihat bahwa angka 1 ini dikenal dengan kata pembilang dan angka 5 ini dikenal dengan kata penyebut. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. 1 ini pembilangnya, 5 ini penyebutnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang pecahan ini, kita lihat ini kita ibaratkan misalnya satu buah roti misalnya. Nah, satu buah roti ini kita akan bagi menjadi 5 bagian. Jadi potong 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 bagian roti. Dari roti ini misalnya kita potong menjadi 5 bagian. Nah, tiap-tiap bagian ini disebut 1, 1, 1, 1, 1. Nah, satu bagian, kemudian yang di bawahnya 5 itu 5 ini asalnya dari 5 potong ini. Jadi ini 1/5, satu bagian dari 5 bagian. Ini satu bagian dari 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing kotak kecil ini bagiannya 1 dari 5 bagian. Kalau roti ini kita potong menjadi 10 bagian, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Ya. Nah, kita tulis dulu 10. Kenapa 10? Ini 10 dia ada 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita isi penyebutnya dengan angka 10. Nah, kalau kita mengambil satu bagian saja, maka kita menulis 1/10. Artinya satu bagian dari 10 bagian. Kalau kita mengambil dua bagian, misalnya seperti ini. Saya memberi tanda di sini, maka ini kita bisa katakan 2/10. Oke, kita lanjut. Nah, coba kita bandingkan kedua pecahan ini. Misalnya saya ambil satu bagian di sini. Ini satu bagian. Kemudian ini satu bagian dari 1/10. Ketika kita membandingkan kedua pecahan ini, walaupun secara kasat mata dalam bentuk pecahan ini 1/5 dan 1/10 sama-sama mempunyai pembilangnya 1, tetapi penyebutnya berbeda. Oke, penyebutnya beda. Ada yang berpenyebut 5 dan ada yang berpenyebut 10. Nah, walaupun penyebut 10 jumlahnya besar dan ini penyebut 5 jumlahnya kecil, tetapi ketika kita membandingkan nilainya ternyata lebih besar 1/5 daripada 1/10. Kenapa demikian? Karena 1/10 itu dia dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Sedangkan 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Coba kita lihat di atas sini. Nah, 1/5 lebih besar karena satu roti yang sama tadi ukurannya ketika dibagi 5 menghasilkan 5 bagian yang lebih besar daripada kalau kita membaginya menjadi 10 bagian. Maka untuk membandingkan dua buah pecahan jangan melihat kepada penyebutnya saja atau kepada pembilangnya saja. Jangan lihat pembilangnya, oh sama besar, tidak. Atau lihat penyebutnya 5, ini penyebutnya 10 lebih besar ini. Jangan. Jadi kita harus memahami konsep pecahan itu terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat. Anggap roti yang ini saja, tetap kita bagi menjadi 2 bagian. 1/2 dan ini kita bagi menjadi 6 bagiannya. Ini bagi menjadi 4 bagian. Jadi ini 1/2 dan 1/4. Kalau kita melihat nilai penyebutnya 4 itu lebih besar daripada 2, ternyata pada kenyataannya 1/2 itu lebih besar karena satu roti cuma dibagi 2. Sedangkan ini satu roti dibagi 4. Otomatis kalau dia dibagi 4,
menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Nah, bagaimana kalau kita bagi menjadi 6? Ternyata kalau dibagi menjadi 6, jauh lebih kecil lagi daripada 1/4. Lihat 1/8 dan 1/10. Oke? Saya sesuaikan dulu kolomnya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Oke. Nah, sini jelas kalau kita membandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4, ternyata lebih besar 1/2 daripada 1/4. Kalau 1/4 dibandingkan 1/6, lebih besar 1/4 daripada 1/6. Begitupun seterusnya. Jadi jangan melihat nilai suatu pecahan berdasarkan dari penyebutnya. Yang di bawah ini ya, yang dengan penyebut. Ya, jangan lihat karena ini besar 1/2 berarti dia nilainya lebih besar. Oke? Nah, jadi kalau kita melihat dari contoh ini sama-sama 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan 1/10. Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa walaupun memiliki pembilang yang sama besar, walaupun memiliki pembilang yang sama besar dengan penyebut berbeda, tentu nilainya tidak sama. Jadi pecahan dengan penyebut sama, pecahan dengan pembilang sama, pecahan dengan pembilang yang sama besar tidak sama nilainya jika penyebutnya berbeda. Oke? Atau kita bisa tarik kesimpulan bahwa walaupun penyebutnya besar dan pembilangnya sama, penyebut besar semakin besar semakin besar penyebut suatu pecahan, maka akan semakin kecil nilainya. Oke, jadi kita tarik kesimpulan jika pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Bagaimana kalau ini kita jadikan kalau saya ambil pecahan per 10 saja ya. Oke. Nah, bagaimana kalau penyebutnya sama? Misalnya 1/10. Kita bandingkan dengan dia juga. Misalnya saya ambil 1/10 dan 1/10-nya ini 3, jadi sini 3, sini 2. Ini kalau kita jumlahkan berarti nilainya adalah, kalau kita tambahkan ya, ini berarti nilainya seharusnya dia menjadi 3/10. Kenapa demikian? Karena 1, 2, 3 kalau kita tambah dia menjadi 3/10. Jadi cakupan nilai yang dia ambil adalah 3 bagian ini.
Berarti ada 3 bagian yang diambil. Jadi nilainya adalah 3/10. Oke. Kalau kita bandingkan dengan ini nilainya adalah 2/10. Oke. Kita bandingkan dengan pecahan yang nilainya adalah 2/10. Jadi yang di atasnya 3/10, yang di bawah ini adalah 2/10. Nah, mana yang lebih besar? Tentunya kalau penyebutnya sama, maka pembilang yang terbesar adalah yang memiliki nilai terbesar. Jadi, jika penyebutnya sama, maka pembilang yang memiliki nilai terbesar adalah pecahan yang terbesar. Tuh. Coba saya ambil contohnya satu lagi. Oke, tadi ini 1/10, ini digabung menjadi 2/10, ini menjadi 3/10. Otomatis sama-sama berpenyebut 10, tetapi nilai ini lebih besar karena dia memiliki 3 bagian. Jadi yang per 10-nya harus ditambah. Ya, penyebutnya cuma pembilangnya saja. Nah, kita belajar tentang ini. Nilai ini adalah lebih kecil, ini adalah lebih besar. Untuk membandingkan dengan menggunakan dua tanda seperti ini, kita melihat ke angka yang pertama. Ini yang dibandingkan dengan angka yang kedua. Anak panah ini untuk membandingkan, untuk memahami lebih gampang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita lihat simbol ini. Nah, ketika kita gunakan satu garis lurus di depannya seperti ini, maka dia akan menghasilkan, dia akan membentuk satu huruf, yaitu huruf K. Kalau di sini kita buat satu garis lurus seperti ini, dia akan membentuk huruf B. Makanya ini K dibaca kecil, ini B jadinya besar. Jadi K dan B kuncinya. Kalau lupa lagi terus garis K. Oh, ini B, bentuknya B. Oke, besar, kecil. Nah, untuk meletakkan simbol itu di sini, maka kita cukup melihat 3/10 itu lebih besar daripada 2/10. Maka kita letakkan simbol ini. Ya. Atau untuk lebih memahami, ini dia menunjuk. Ini menunjuk ke kiri, menunjuk ke kanan. Dia ini akan menunjuk nilai yang terkecil. Jadi dia ini kalau kita pasang, dia menunjuk ke kanan, berarti ini yang kecil. Jadi, yang di kiri besar, yang kanan kecil, berarti dia menunjuk ke angka yang kecil. Oke, sekian untuk dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di WA Group.